Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Corona. Alhamdulillah, anak-anakku sekalian dimanapun kalian berada, hari ini kami ingin menyampaikan kajian fikih kepada anak-anakku sekalian yang telah berzakat fitrah di SMA melalui pihak sekolah. Mestinya kalau mengikuti mazhab Imam Syafi'i, zakat fitrah kalian itu harus berupa makanan pokok. Makanan pokok itu adalah beras kalau di Indonesia. Dan akadnya, berasnya itu sejumlah 3 kilo ukurannya. Karena 4 mot atau 1 sok itu sama dengan 4 mot. 4 mot itu ketika ditimbang kiloannya mencapai 2 kilo 80 sekian, artinya mendekati 3 kilo, akhirnya diputuskan biar aman jadi 3 kilo. Karena kecanggihan zaman dan keadaan yang terus maju seperti ini, akhirnya para ulama-ulama kontemporer kemudian memberikan sebuah ijtihad di mana kalau ulama salafus soleh itu zakatnya harus menggunakan makanan pokok, akan tapi sekarang pengganti makan pokok itu adalah seperti uang, menggunakan uang itu bagaimana? Maka ada sebagian ulama itu yang perbolehkan zakat fitrah menggunakan uang, nanti uangmu itu akan diakad seharga beras 3 kilo. Nah, permasalahannya sekarang yang terjadi pada diri kalian, kalian membayar zakat fitrah karena zamannya adalah corona, sehingga membayarnya melalui transfer, tidak bisa datang ke sekolah. Maka kalian itu mestinya kalau mengikuti aturan yang dilakukan pada ulama salafus soleh itu, beras yang kalian atau uang yang kalian serahkan itu nanti kami akan sediakan beras 3 kilo. Uangmu itu kamu bilang, Ustadz saya mau beli beras, kemudian saya akan berikan kepada kalian, iya ini saya jual berasnya. Akhirnya saya jual, kamu bilang saya beli. Udah, itu beras milik kamu. Kemudian kamu sampaikan lagi, Ustadz saya mau zakat fitrah kepada sekolahan yang diwakili panjenengan penerimanya. Akhirnya saya akan akad, diniatin. Saya niat mengeluarkan zakat fitrah li nafsi untuk diri saya, fardon karena wajib ya. Anak-anakku sekalian, karena keadaannya seperti ini, itu tidak mungkin kita lakukan. Maka kita pakai transfer. Nah, ketika pakai transfer itu bagaimana? Maka di sini akadnya harus bisa menyiasatinya. Akadnya itu ada 2 ulama sebenarnya. Tidak harus kita itu mengakad menyerahkan beras gini, seret saya niat zakat fitrah. Nah, tidak harus seperti itu. Tapi ada sebagian ulama mengatakan tuh yang penting niat. Ketika kita sudah bayar, kita serahkan beras itu atau uang itu diniatkan untuk zakat fitrah, ditujukan ke orang yang tidak mampu atau orang yang berhak untuk menerimanya, tanpa harus transaksi seperti jual beli, itu tidak apa-apa. Itu sebagian ulama. Tapi ulama yang ini adalah ulama kontemporer, ulama-ulama yang modern. Apalagi menyiasatinya keadaannya seperti ini, keadaannya terkait oleh corona itu. Tapi kalau memang lebih baik, lebih bagus, lebih tenang, ya memang harus diakad. Terus solusinya yang sekarang ini Pak, bagaimana Pak? Yang transfer pakai uang itu kemudian kami tidak bisa ketemu dan tidak bisa untuk ini. Jadi kita harus mengikuti madhab yang lebih ringan saja ya, madhab fikih yang lebih ringan saja. Yang penting kalian sudah keluarkan dan niatkan untuk niat zakat fitrah, karena niatmu itu yang tahu hanyalah Allah dan dirimu. Innamal a'malu binniyah wa innama likulli imri'in ma nawa. Itu hadis arba'in, hadis pertama diriwayatkan oleh Abu Hafsah Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu an. Rawinya hadis itu adalah Imam Bukhari Muslim yang punya gelar muttafaqun alaih. Jadi sahih sekali. Ketika melihat kepada niat, ya sudah. Allah tidak tidur kok nak. Allah tidak sare.
insya Allah apa yang kalian niatkan dan kalian lakukan, kalian kerjakan, di saat niat itu muncul disertai dengan pekerjaan, itu Allah yang akan menilainya. Insya Allah cukup. Itu ya. Itu kajian fikihnya. Bagi anak-anak yang belum zakat fitrah, segera zakat fitrah. Dan zakat fitrah itu wajib itu mulai masuknya bulan Ramadan. Tanggal 1 sudah kita puasa, sejak saat itu wajib mengeluarkan zakat fitrah, dan akhir zakat fitrah itu adalah sebelum imam turun dari khutbah. Usahakan lebih hati-hatinya adalah ketika tanggal-tanggal segini itu bagus. Yang penting jangan sampai imam itu khutbah selesai. Kalau khutbah sudah selesai, maka sudah tidak dikatakan zakat fitrah lagi. Dianggap sedekah biasa milik kalian itu. Ya. Orang yang lahir di malam hari raya, bayi yang baru lahir itu di malam hari raya, wajib dia mengeluarkan zakat fitrah. Siapa yang berhak mengeluarkan zakat fitrahnya? Ya orang tuanya, orang yang telah memberikan nafkah, itu yang mengeluarkan zakat fitrahnya. Jadi yang wajib mengeluarkan zakat fitrah itu orang yang menjumpai Ramadan atau menjumpai Idul Fitri, maka itu wajib. Jadi kalau ada anak lahir di bulan Ramadan, maka wajib mengeluarkan zakat fitrah. Atau ada orang mati di bulan Ramadan sebelum mengeluarkan zakat fitrah, maka wajib keluarganya mengeluarkan zakat fitrah karena dia menjumpai Ramadannya itu. Ada orang tidak menjumpai Ramadannya sudah selesai, tapi dia menjumpai Idul Fitrinya, malam Idul Fitrinya, seperti lahir di malam Idul Fitri itu, maka dia juga wajib mengeluarkan zakat fitrah. Itu tambahan hazanah keilmuan fikih kita. Mudah-mudahan kalian bisa mengambil hikmah dan manfaatnya, dan kita senantiasa dijadikan orang yang akan cinta terhadap ilmu pengetahuan sesuai dengan prinsip jargonnya Pak Yai. Di dalam doanya, jadikanlah ya Allah anak-anak kami orang yang cinta akan ilmu pengetahuan. Dengan cintanya ilmu pengetahuan, jadikanlah anak-anak kami, murid-murid kami, ulama-ulama besar yang dapat menerangi dunia dan bangsa ini. Terima kasih anak-anakku sekalian. Pak Hadi akhiri sampai di sini. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.